Yuk, Bapak. Udah diajarin. Yuk, Bapak. Itu belakang, Bapak. Nama. Assalamualaikum, saya Brio Setianto dari Jakarta, Salemba. Tinggal di mana? Salemba, Percetakan Negara. Oh iya, sehari-harinya apa? Saya udah pensiun, cuman sekarang Umur berapa? 63. 63. Ya, Di rumah tinggal sama siapa aja? sama istri dan anak saya paling bungsu. Kebetulan ibu saya juga ikut tinggal di tempat saya. Oke. Tuh. Dulu sebelum pensiun apa kegiatannya? Saya wira swasta, spesialis repair konkrit, Pak Haji. Spesialis Repair konkrit, khusus perbaikan beton. perbaikan Beton, beton. ya. Oh, taunya dari mana beton rusak? Dari retak, dari selain retak terus korosif. Seperti di dermaga di pantai itu sering korosif. Nah, itu di repair. Atau penambahan perkuatan karena ada beban di atas ditambah. Itu, Pak Nanti Haji. bos, solusinya apa tuh? Kalau itu solusinya kita lihat dulu, Pak. Jadi kayak dokter aja. Jadi ini treatmentnya apa, disuntik atau ada istilahnya di growting, dicor, baik itu cor directly di atas atau di air. Nah, yang berapa kali saya kerjaan dulu pernah di Ancol waktu kebakaran tuh, itu diperkuatkan pakai strengthening Kevlar, serat Kevlar, Pak. Begitu juga di jembatan Musi waktu ditabrak tongkang itu ngecor dalam air. Nah bos, tau RDI dari mana? Saya udah pernah kesini, Pak Haji, zamannya waktu di bawah. Udah sering. Di bawah mana? Yang dulu di sini waktu pencerahannya. Iya, di situ. Oh di situ. Iya. Oh iya. Itu ya, terus ya alhamdulillah dalam proses itu ya saya pernah hajatnya kabul lah, Pak Haji. Cuman saya ini mempertegas lagi karena juga saya pernah private begitu di Sentul. Oh di Natrabu. Ya, waktu itu. Nah, saya cuma mau tanya, ada 3 pertanyaan sih, Pak Haji. Pertama, apa di diri saya ada yang nempel? Terus kedua, yang tai lalat itu solusinya gimana? Terus yang ketiga, saya mau jual rumah. Itu yang saya tanyakan, dan solusinya Kalau gimana? nempel pasti Pak. Jadi gini Bu, ciri-cirinya nempel itu kalau penghasilan kita menurun. Oke. Di hari tua kita masih bimbang, nggak punya uang lah. Mau berangkat haji nggak punya uang lah, mau berangkat umroh nggak punya uang lah, mau nyekolahin anak nggak punya uang lah. Pokoknya rasa bimbang itu pasti di badan kita ada isinya, ada jinnya, ada kodamnya. Iya. Nah itu dikeluarin Pak pakai air cebokan. Oh, diminum. Gitu. Kalau tai lalat nanti pakai sedekah senilai makanan favorit Bapak. Oh, gitu. Nah, apa makanan favorit Bapak? Oh saya suka bakso yang di Salemba tuh, yang di pinggir jalan, yang terkenal tuh, yang deket pasar Salemba. Iya. Nah, seberang Kenari misalkan atau deket Kenari. Berapa tuh semangkok? 20.000. Es teh manisnya 5.000, jadi 25.000. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Iya. Udah nanti tolak balanya itu. Kalau Bapak pengen jual tanah atau jual rumah, cebok siram. Disiramin. Atau Bapak tempelin pindah ke pemilikan. Pindah ke pemilikan. Nanti pindah ke pemilikannya. Nanti kalau memang rumah yang Bapak tinggalin mau dijual. Colek alat kelamin, tempelin. Ini berlaku buat semua. Kemarin ini saya pakai rendaman celana dalam, Pak Haji. Bisa. Bisa juga ya? Bisa. Pak, ilmu RDAY ini jangankan Bapak jual aset. Jangankan tai lalat. Jangankan Bapak tadi yang pertama. Ini aja nasi uduk kan udah berapa kali datang lo bos? 3 kali. Dia niatnya kasih saya jalan keluarnya Pak. Kasih saya jalan keluarnya. Allah kasih jalan. Ucapan adalah doa. Dikasih jalan keluarnya. Iya. Jadi Bapak tinggal nanti ngucapnya yang sakral aja apa maunya. Kaya raya titik. Iya. Kasih jalan keluarnya. Yang tadinya dia dagang padi dibawa
pulangnya nggak untung. Ya. Nah, dia dagang nasi uduk, alhamdulillah bisa untung bersih 1.500.000 sampai 2 juta per hari. Ya. Nah, Bapak coba paksain. Apa sih yang dilakukan Bapak ini? Kan Bapak tadi belum dengar. Ya, Apa aja yang dipraktekin Bapak ini? Bangun jam 00, wajib senyum, mandi pandan wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib. Kita kan kadang baca Quran males, Pak. Ya, betul. Alasannya ngantuk lah ini. Nangis loh Pak seumur hidup. Nih, amit-amit yang baik. Nanya, kalau bangun jam 12, kalau jam 1 gimana tuh? Nggak boleh, mesti jam 00. Oh, Makanya ibu nanti di alat kelamin ibu dipasang NCB. Jadi kalau ibu nggak bangun jeplak, plak. itu Pak Haji sering begitu jam 12. Iya ibu mesti beli NCB. Tahu NCB meteran yang di listrik tuh? NCB yang buat naikin turun listrik. Nanti suami yang masangin. Nanti saya ngarahin jarak jauh. Ibu video call masa. Waktunya gitu jam 00. Jam 00 bangun. Senyum. Mandi pakai pandan 9 lembar. Tahajud. Paksain baca Quran. Kalau Oh. air hangat boleh? Boleh. Yang nggak boleh air panas. Iya. Air hangat boleh, boleh. Kan dia punya asma Pak Haji. Boleh air hangat. Napas gitu. Boleh, Bu. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi, senyumnya 41 kali, mandi, pakai pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran, itu umurnya di atas 100 tahun, itu pasti. Dan orang yang bangun jam 00, senyum, mandi, pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, itu nggak kena penyakit pikun. Bangun jam 00, senyum, mandi, pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Tanpa kerja. Bener. Ih, buktiin. Nah, pakai air hangat dia suka ngejalanin. Boleh, pakai air hangat. Boleh. Alhamdulillah Pak Haji. Tapi ya istri nggak boleh mandiin suami. Pak telanjang, bulat. Harus istri mandiin suaminya, harus istrinya pakai baju daster. Jadi istri yang mandiin suami, Belum pernah. istri yang mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, coba ibu mandiin. Disemprot aja Bu, kayak nyemprot tanaman Bu. Jadi bos gitu bos ya. Paksain kayak bapak tadi. Terus sedekah subuh jangan bolong. Alhamdulillah. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan Iya, bolong. betul. Cuman Gitu. kalau apa namanya bangun saya nggak bisa konsisten Pak Haji. Paling Nggak apa-apa. kalau saya terusin itu nggak masalah, nggak pakai Nggak cara apa-apa, tidur. nggak apa-apa kan masih baru. Tapi niatnya udah nggak tahajud, bukan tahajud lagi berarti Pak Haji ya. Nggak apa-apa kan masih baru. Hmm. Nanti lama-lama dikonsistenin. Iya iya iya. Ya selama ini nggak kuat aja saya kalau bangun terus diterusin. Bos, teler. kalau udah gue sabdain cair 10 miliar semangat gak lo? Semangat pasti. Ya iya. Jadi lo berarti otaknya mata duitan. Gue tuh ngomong sama lo nyindir yang lain tahu bos. Nih. Jadi lo mesti maksa bos. Bos nih ya. Haji Marco dia maksain meraktekin ilmu RDAY selama 7 bulan. Yang tadinya kontrakannya cuma 6. Sekarang kontrakannya berapa? 21 pintu. Yang tadinya dia nggak punya ruko, dia paksain selama 7 bulan praktekin ilmu RDAY. Sekarang rukonya berapa? 15 pintu. Nah, gue mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram punya kontrakannya 100 pintu. Punya rukonya 100 pintu. Buat apa? Buat penghasilan harian, mingguan, Tahunan. bulanan, tahunan. Jadi hariannya dari catering, bulanannya dari laundry, bulanannya mingguannya dari laundry, bulanannya dari kos-kosan, tahunannya dari kontrakan. Berarti kita nanti di hari tua nggak ngandelin anak sama mantu. Masa kita udah tua ngandelin anak sama mantu? Nggak mau. Kalau bisa anak kita modalin. Kalau bisa mantu kita modalin. Caranya apa? Bikin takjub Allah. Gimana caranya? Mau ibadah ekstrim? Atau mau sedekah ekstrim? Atau mau riadoh ekstrim? Tinggal pilih aja.
Aku mau ibadah ekstrim aja Pak Haji. Ya udah, paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Bonusnya cair 10 miliar. Bisa? Insya Allah bisa, Pak Haji. Paksain ya. Ya. Yuk, Ibu. Sama ini satu lagi Pak Haji. Saya sebenarnya pernah hajat itu udah. Hajat saya pernah kabul. Cuman nggak bisa dipertahankan Pak Haji. Segini terus itu. Ya karena Terus sedekah maintain. subuh lo nggak stabil bos. Jadi gini, kebanyakan tamu RDI sebelum terkabul sedekah subuhnya 100.000. Pas udah terkabul masih 100.000. Ya nggak bisa, lu nggak boleh. Jadi Harus kalau udah naik. terkabul sedekahnya dinaikin jadi 200 atau jadi 300. Contohnya sedekahnya 1.000.000, naikin jadi 2 juta. Sedekahnya udah 2 juta, terkabul, naikin jadi 3 juta. Siapa? Pak Ustadz siapa namanya? Saripudin. Dia sedekah subuhnya 3 juta tiap hari. Sedekah subuhnya 3 juta. Awalnya 1 juta. Terkabul, naikin sedekah. Ini lagi nonton dia pasti. Naikin sedekah subuhnya 2 juta. Naikin sedekah subuh 3 juta. Sekarang udah 3 juta. Nah paksain bos. Jangan kayak tamu RDAY. Ngundang anak yatim 99 anak. Tiap hari Selasa. Namanya Roni. Dagang sembako. Terkabul. Sampai sekarang masih 99. Harusnya berapa ya? Ya dinaikin dong. Kan kita pengen omsetnya 1 miliar per hari. Ini sampai sekarang masih 99. Dinaikin dong. Atau ada yang ngundang anak yatim dari 36. Masih 36. 25. Masih 25. Naikin dong. Jadi 100. Jadi kalau udah terkabul, sedekahnya masih segitu. Ya tewang bos. Layangannya gede, benangnya harusnya diganti dong. Maksudnya benangnya masih benang. Ganti 24, benang 24 ya Pak Haji. Setuju bos. Iya. Kita sedekah subuhnya ke satu. Sama siapa sedekah subuh? ke anak yatim kurung, anak yatim tahajud, anak yatim umroh. Di sini kan ada. Iya, kan dia sama pengaji lu. Ibu kumpulin aja dulu. Nanti setiap Kamis malam Jumat, ibu nanti kemari. Iya dekat ini. Yang dekat ya. Bisa bos? Oke, insya Allah. Oke.